Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana rasanya jika ibu yang paling kau cintai dihina di depan semua orang? Hanya karena ia berbeda? Dia tidak bisa bicara, tidak bisa mendengar, tapi hatinya lebih kuat dari siapapun. Tapi hari itu, sesuatu terjadi. Sebuah kejadian yang membuat semua orang terdiam. Dan disinilah semuanya dimulai. Semoga yang sudah like dan subscribe selalu diberi rezeki yang melimpah dan mari kita bersholawat di kolom komentar. Suara riuh orang tua memenuhi lorong sekolah saat hari pembagian rapor tiba. Mereka berbicara satu sama lain, beberapa dengan penuh harap, beberapa dengan ekspresi cemas. Namun di antara mereka, seorang wanita berjalan dengan langkah pelan, nyaris tak menarik perhatian. Wajahnya lembut, matanya penuh ketulusan, tetapi tak ada suara yang keluar dari bibirnya. Dialah Bu Sari, ibu dari Adit, seorang wanita bisu dan tuli yang selama ini membesarkan anaknya seorang diri. Dengan senyum hangat, Bu Sari masuk ke dalam ruang guru. Ibu Wati, wali kelas Adit, sudah mengenalnya dan tanpa banyak bicara, ia menyerahkan rapor itu dengan senyum penuh hormat. Adit anak yang sangat pintar. Bu, kata Bu Wati, menuliskannya di sebuah kertas agar Bu Sari bisa memahami. Mata Bu Sari berbinar, ia menangkupkan tangannya sebagai tanda terima kasih. Lalu, ia berbalik dan mulai berjalan keluar kelas dengan tenang. Namun, saat melangkah ke lorong, suara tawa terdengar semakin keras. Sekelompok anak laki-laki dari kelas lain berdiri tak jauh dari pintu, dan salah satu dari mereka, seorang anak lelaki kaya bernama Raka, menatap Bu Sari dengan ekspresi meremehkan. Dengan suara lantang, ia berkata, "Lihat tuh, ibunya Adit, pasti miskin banget. Ngapain juga orang kaya dia ambil rapor? Bisa baca nggak?" Tawa teman-temannya menggema di lorong, seakan ucapan Raka adalah sebuah lelucon yang sangat menghibur. Beberapa orang tua yang mendengar hanya melirik sekilas, tak berani ikut campur. Ada yang menunduk, ada pula yang pura-pura sibuk dengan urusan mereka sendiri. Adit, yang sedang berjalan dari arah berlawanan, tiba-tiba berhenti. Mata kecilnya membelalak, wajahnya memucat. Ia melihat ibunya berdiri di sana, dikelilingi suara tawa yang menyakitkan. Hatinya mencelos. Ia ingin berteriak, ingin membela ibunya, tapi lidahnya keluh. Namun, Bu Sari tetap diam. Ia tidak menunjukkan ekspresi marah, tidak pula terlihat sakit hati. Ia hanya menatap Raka sejenak, lalu tersenyum tipis dan membungkuk kecil sebelum kembali berjalan menuju pintu keluar. Reaksi itu membuat tawa Raka dan teman-temannya semakin keras. Astaga, dia bahkan gak ngerti kalau dihina. Kasihan banget, kata salah satu dari mereka. Raka tertawa sambil meniru gerakan tangan orang bisu, membuat beberapa anak lain ikut menirukan dengan cara yang mengolok-olok. Adit mengepalkan tangannya. Ada bara yang membakar dadanya. Tapi ada juga sesuatu yang lebih kuat dari amarah. Rasa sakit yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ia menatap ibunya yang tetap berjalan dengan tenang, seakan tak terjadi apa-apa. Kenapa? Bu? Kenapa ibu tidak pernah melawan? Kenapa ibu hanya diam? Ketika Bu Sari hampir sampai di gerbang, seorang guru yang melihat kejadian itu akhirnya bersuara. Raka, cukup. Tidak baik menghina orang lain, apalagi seorang ibu. Tapi ucapan itu terlambat. Kerusakan sudah terjadi. Luka sudah tergores di hati Adit. Dan meskipun ibunya terlihat tidak terganggu, ia tahu bahwa kata-kata tadi pasti meninggalkan bekas. Hujan mulai turun gerimis saat Bu Sari melangkah keluar dari gerbang sekolah. Ia membuka payung lusuhnya, berjalan perlahan di tengah rintik yang membasahi jalanan. Adit mengejarnya, berjalan di sampingnya tanpa berkata apa-apa. Tapi di dalam hatinya,
Ia ingin berteriak, "Ibu, aku benci ini. Aku benci melihat ibu dihina seperti ini." Sampai di persimpangan jalan, Adit akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Ia berhenti, menatap ibunya dengan mata yang mulai berair. "Ibu, kenapa sih ibu nggak pernah marah? Kenapa ibu selalu diam kalau dihina?" Ucapnya lirih, meskipun ia tahu ibunya tak bisa mendengar. Bu Sari menoleh dan tersenyum. Perlahan, ia mengangkat tangannya dan mulai berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Orang yang menghina tidak butuh jawaban. Mereka hanya ingin melihat kita terluka. Kalau kita tidak menunjukkan luka, mereka akan berhenti sendiri. Adit menggigit bibirnya. "Tapi, Bu, itu sakit." Ia ingin membalas. Ingin mengatakan bahwa tidak semua orang bisa sekuat ibunya. Namun, Bu Sari mengusap kepalanya lembut, lalu melanjutkan langkahnya. Adit menatap punggung ibunya. Sosok itu mungkin terlihat lemah di mata orang lain. Tapi bagi Adit, ibunya lebih kuat dari siapapun. Namun, hari ini, untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Sebuah luka dalam yang tak bisa ia sembunyikan. Dan jauh di belakang mereka, tanpa mereka sadari, Raka dan teman-temannya masih memperhatikan. Mereka tertawa pelan, tetapi ada sedikit rasa penasaran di mata Raka. Kenapa Ibu Adit tidak bereaksi sama sekali? Kenapa dia hanya tersenyum? Pertanyaan itu terus terngiang di kepalanya. Dan entah kenapa, tanpa ia sadari, kakinya mulai melangkah mengikuti mereka. Ia ingin tahu lebih banyak tentang Bu Sari. Ia ingin tahu seberapa menyedihkan hidup keluarga Adit, dan disinilah semuanya dimulai. Sebuah keingintahuan yang akan mengubah segalanya. Hujan telah berhenti, meninggalkan aroma tanah basah yang bercampur dengan udara sore. Adit berjalan di samping ibunya, masih dalam diam, sementara pikirannya terus dipenuhi amarah dan kesedihan. Ia ingin melupakan kejadian di sekolah tadi, tetapi suara tawa Raka dan teman-temannya masih terngiang di kepalanya, seakan menggema di lorong hatinya yang penuh luka. Bagaimana mungkin mereka bisa begitu kejam? Bagaimana bisa mereka menganggap ibunya sebagai bahan olokan? Tanpa sepengetahuan Adit dan Bu Sari, Raka dan beberapa temannya masih mengikuti mereka dari kejauhan. Awalnya, hanya rasa penasaran yang mendorong Raka untuk melakukan ini. Ia ingin melihat seperti apa rumah Adit. Ingin membuktikan bahwa dugaannya benar, bahwa mereka hidup dalam kemiskinan yang menyedihkan. Baginya, orang seperti Bu Sari pasti tinggal di tempat yang kumuh, di rumah reot yang nyaris roboh. Pikiran itu membuatnya semakin bersemangat. Sepanjang perjalanan, mereka melewati gang-gang kecil yang mulai lengang, jalanan setapak yang tak terlalu ramai. Raka mulai merasa aneh. Ia mengira akan menemukan rumah dengan dinding bolong dan atap bocor. Tetapi sejauh ini, daerah yang mereka lewati justru tampak bersih dan rapi. Tentu saja bukan perumahan mewah seperti tempat tinggalnya, tetapi jauh dari bayangan kumuh yang ada di kepalanya. "Kita beneran mau terus ngikutin?" bisik salah satu temannya, mulai ragu. "Gimana kalau mereka sadar?" Raka hanya mendengus. "Santai aja. Mereka nggak akan sadar. Lagian, aku mau lihat sendiri kayak apa sih kehidupan mereka." Ia terus melangkah, matanya menatap tajam ke arah punggung Bu Sari yang semakin jauh. Tak lama, mereka sampai di sebuah kawasan yang dikelilingi oleh pepohonan hijau. Udara di tempat itu terasa lebih sejuk, seakan mereka telah memasuki dunia yang berbeda dari hiruk-pikuk kota. Di tengah area itu, berdiri sebuah rumah sederhana, tapi bersih dan tertata rapi. Namun, yang paling menarik perhatian mereka bukan rumahnya, melainkan pemandangan di sekitarnya. Anak-anak kecil tampak berkumpul di halaman, sebagian duduk di atas tikar sambil berkomunikasi dengan bahasa isyarat.
Beberapa orang dewasa, yang juga memiliki keterbatasan seperti Bu Sari, tampak mengajari mereka dengan penuh kesabaran. Ada papan kayu besar di depan rumah itu dengan tulisan jelas, Rumah Harapan, Yayasan Pendidikan untuk Anak Berkebutuhan Khusus. Raka terdiam. Ia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Yang selama ini ia anggap sebagai wanita tak berdaya, yang ia hina habis-habisan di sekolah tadi, ternyata adalah seseorang yang dihormati di tempat ini. Ia melihat beberapa orang tua mengantarkan anak-anak mereka, wajah mereka penuh harapan. Seakan tempat ini adalah satu-satunya cahaya dalam kehidupan mereka yang penuh kegelapan. Salah satu relawan mendekati Bu Sari dengan ekspresi hangat dan menyalaminya dengan bahasa isyarat. Bu Sari membalas dengan gerakan tangan yang lembut, lalu segera masuk ke dalam rumah. Adit mengikuti di belakangnya, tapi sebelum masuk, ia sempat menoleh ke arah jalan. Raka dan teman-temannya buru-buru bersembunyi di balik pohon. Hati Raka mulai dipenuhi kebingungan. Ia tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Ia datang ke sini dengan maksud menertawakan kehidupan Adit. Tetapi yang ia temukan justru sesuatu yang berlawanan. Bu Sari bukan orang yang lemah seperti yang ia kira. Dia tidak hanya seorang ibu yang berjuang untuk anaknya, tetapi juga seseorang yang telah memberikan harapan bagi banyak anak lain yang mengalami nasib yang sama. Tunggu, jadi ibu Adit ini punya yayasan? Gumam salah satu temannya. Suaranya terdengar tak percaya. Gue pikir dia cuma ibu rumah tangga biasa. Kok bisa? Yang lain menimpali. Gimana caranya dia ngurus semua ini kalau dia nggak bisa bicara atau dengar? Raka menggigit bibirnya. Ia ingin menyangkal, ingin tetap berpikir bahwa Bu Sari hanyalah orang biasa yang menyedihkan. Tapi apa yang ada di depan matanya tidak bisa dibantah. Bu Sari dihormati di tempat ini, dan jelas bukan orang yang pantas dihina. Tiba-tiba, pintu rumah terbuka lagi, dan seorang pria parubaya keluar. Pakaiannya sederhana, tetapi ada wibawa dalam sorot matanya. Ia melihat sekilas ke arah tempat Raka dan teman-temannya bersembunyi, lalu tersenyum tipis. Seolah-olah ia sudah tahu bahwa mereka ada di sana. "Hei, bukannya itu Pak Surya?" bisik salah satu teman Raka. Kepala yayasan sosial yang sering muncul di acara amal. Raka terkesiap. Ia memang pernah mendengar nama itu. Ayahnya pernah menyebut Pak Surya sebagai seseorang yang dihormati di kalangan pegiat sosial. Tapi apa hubungannya dengan tempat ini? Dan kenapa pria itu seakan mengenali mereka? Tak lama, Pak Surya melangkah ke halaman, menatap ke arah pohon tempat mereka bersembunyi, dan berkata dengan suara tenang, "Bocah-bocah di balik pohon itu, kalian mau masuk dan bertanya langsung? Atau kalian akan terus bersembunyi di sana?" Napas Raka tercekat. Detik itu juga, ia merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tidak tahu bahwa rasa penasaran yang membawanya ke sini, justru akan membawanya kepada kebenaran yang akan mengubah hidupnya. Angin sore berembus lembut, menggoyangkan pepohonan yang mengelilingi halaman Rumah Harapan. Hati Raka berdebar kencang saat mendengar suara Pak Surya yang terdengar tenang, namun menusuk ke dalam pikirannya. "Bocah-bocah di balik pohon itu, kalian mau masuk dan bertanya langsung? Atau kalian akan terus bersembunyi di sana?" Suasana yang semula penuh tawa dan olokan kini berubah menjadi tegang. Raka menelan ludah, merasa seolah seluruh tubuhnya membeku. Teman-temannya saling berpandangan, ragu apakah mereka harus keluar dari tempat persembunyian atau berlari pergi. Namun, Raka tahu tak ada gunanya kabur. Mereka telah ketahuan. Dengan enggan, ia melangkah keluar dari balik pohon, diikuti oleh teman-temannya yang kini tak lagi berani mengeluarkan suara. Mereka semua berdiri kaku di depan Pak Surya, yang menatap mereka dengan mata penuh ketegasan, namun tanpa tanda kemarahan. "Apa yang kalian lakukan di sini?"
Tanya Pak Surya, kali ini dengan suara yang lebih lembut, tetapi cukup untuk membuat Raka merasa semakin kecil. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Haruskah ia mengatakan bahwa ia hanya ingin melihat betapa menyedihkannya kehidupan Busari? Haruskah ia mengaku bahwa ia datang dengan niat untuk menertawakan mereka? Tidak. Kata-kata itu terasa terlalu kejam untuk diucapkan sekarang. Adit keluar dari rumah dan berdiri di ambang pintu. Matanya membelalak saat melihat Raka dan teman-temannya ada di sana. Ada sorot kemarahan dalam tatapannya, campuran antara kebingungan dan rasa tidak percaya. "Ngapain kalian di sini?" tanyanya tajam, nada suaranya lebih tinggi dari biasanya. Raka terdiam, tak mampu menatap langsung ke mata Adit. Pak Surya menghela napas panjang, lalu tersenyum tipis. "Baiklah, karena kalian sudah di sini, bagaimana kalau aku tunjukkan sesuatu?" Ia berbalik dan melangkah menuju halaman tempat anak-anak berkebutuhan khusus belajar. Raka dan teman-temannya saling pandang, lalu tanpa sadar, mereka mengikuti langkah pria itu. Di halaman belakang, mereka melihat lebih banyak anak berkumpul. Beberapa duduk di bangku panjang, belajar membaca bibir dari seorang pengajar. Yang lain bermain dengan penuh keceriaan, meski tanpa suara. Beberapa anak yang tuli dan bisu tampak berkomunikasi dengan bahasa isyarat, tertawa tanpa suara, namun wajah mereka penuh ekspresi kebahagiaan. Dan di antara mereka, Busari berdiri, mengawasi dengan senyum lembut yang sama seperti saat ia dihina di sekolah tadi. Ini adalah anak-anak yang tidak memiliki suara, tetapi mereka masih bisa berbicara, kata Pak Surya pelan, tatapannya lurus ke arah anak-anak itu. Mereka tidak bisa mendengar, tetapi mereka masih bisa memahami dunia lebih baik dari kebanyakan orang. Raka menatap pemandangan itu dengan perasaan yang sulit ia jelaskan. Ia telah menghabiskan hari ini dengan menertawakan Busari, tetapi kini ia melihatnya dalam cahaya yang berbeda. Wanita itu tidak hanya ibu dari Adit. Dia adalah seseorang yang telah mengorbankan hidupnya untuk membantu anak-anak seperti dirinya. Adit melangkah mendekati mereka, matanya masih tajam menusuk Raka. "Kenapa kalian di sini?" tanyanya lagi, kali ini dengan nada lebih rendah, tetapi penuh dengan emosi yang jelas. Raka menunduk, merasa seperti seseorang yang baru saja disadarkan dari kebodohan besar. Ia ingin mengatakan sesuatu, ingin membela diri, tetapi tak satu pun kata yang keluar dari mulutnya. Melihat mereka semua diam, Pak Surya berbicara lagi. Busari tidak hanya seorang ibu yang hebat, tetapi juga seorang guru bagi anak-anak ini. Meskipun dia tidak bisa mendengar atau berbicara, dia telah memberikan mereka sesuatu yang lebih penting, harapan. Raka menatap wajah Pak Surya, lalu kembali melihat Busari yang tengah membantu seorang anak kecil belajar menulis huruf dengan tangannya sendiri. Wanita itu terlihat begitu sabar, begitu lembut. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Raka merasa sangat malu. Hatinya terasa berat, seolah dihimpit sesuatu yang tak terlihat. Ia telah salah menilai seseorang dengan begitu kejam, tanpa pernah mencoba memahami kehidupan mereka. Tatapan Adit yang penuh kebencian terasa seperti pukulan yang lebih menyakitkan daripada tamparan di wajahnya. Pak Surya menepuk bahu Raka pelan. "Kadang, kita tidak bisa memahami seseorang hanya dengan melihat dari luar. Mungkin hari ini kamu belajar sesuatu yang lebih berharga daripada yang pernah kamu dapatkan di sekolah." Raka menatap ke tanah, merasa seluruh dunianya runtuh. Ia datang ke sini dengan niat menertawakan, tetapi kini, justru dirinya yang menjadi bahan olokan bagi hatinya sendiri. Untuk pertama kalinya, ia menyadari betapa kecilnya dirinya dibandingkan dengan orang-orang yang selama ini ia remehkan. Matahari mulai tenggelam ke barat. Sinarnya yang keemasan menembus celah dedaunan di halaman rumah harapan. Raka berdiri kaku,
Pikirannya masih berputar tak menentu setelah mendengar penjelasan Pak Surya. Ia datang dengan niat menghina, tetapi kenyataan yang ia temukan justru membuatnya merasa semakin kecil. Sementara teman-temannya tampak kebingungan, Raka sendiri mulai merasakan sesuatu yang asing di dadanya. Sebuah rasa bersalah yang perlahan mencengkeram. Bu Sari masih berada di tengah anak-anak yang sedang belajar. Senyumnya tetap sama seperti sebelumnya. Hangat, lembut, penuh kasih sayang. Namun kini, bagi Raka, senyuman itu justru terasa seperti cermin yang memantulkan semua keburukan dalam dirinya. Wanita yang ia hina di sekolah tadi pagi ternyata adalah seseorang yang telah berjuang lebih keras dari siapapun yang pernah ia kenal. Adit masih berdiri di sampingnya, matanya tak pernah lepas dari Raka. Tatapannya tajam, penuh kemarahan yang ia tahan selama ini. "Apa yang sebenarnya kalian mau?" tanyanya dingin, suaranya tak lagi bergetar seperti tadi. Kali ini, ia berbicara dengan kepercayaan diri yang berbeda, seolah Raka dan teman-temannya tidak lagi membuatnya takut. Raka mengalihkan pandangan, tidak mampu menatap langsung ke mata Adit. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak punya alasan untuk menjawab. Biasanya, ia selalu bisa membalas, selalu bisa menemukan cara untuk menjatuhkan orang lain. Tetapi sekarang, mulutnya terasa keluh. Kata-kata yang biasanya mengalir dengan mudah kini terasa berat seperti batu di tenggorokannya. Pak Surya mengamati mereka sejenak sebelum akhirnya berkata, "Mungkin mereka tidak benar-benar tahu kenapa mereka ada di sini, Adit." Ia lalu menatap Raka dengan tatapan yang sulit diartikan. Atau mungkin, mereka hanya ingin tahu kebenaran yang selama ini tidak mereka lihat. Kebenaran. Kata itu menusuk hati Raka lebih dalam dari yang ia kira. Kebenaran yang ia temukan di tempat ini bukanlah yang ia harapkan. Ia ingin melihat penderitaan, tetapi yang ia temukan justru ketulusan. Ia ingin menemukan kelemahan, tetapi yang ia lihat justru kekuatan yang bahkan tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Teman-temannya mulai gelisah. Salah satu dari mereka berbisik pelan, "Raka, kita pulang aja, yuk, ini udah nggak enak banget." Namun Raka masih berdiri di tempatnya, kakinya terasa tertanam di tanah. Ia tidak bisa pergi begitu saja, tidak setelah melihat semua ini. Pak Surya melangkah mendekati mereka. Suaranya tetap lembut, tetapi memiliki bobot yang membuat siapapun tak bisa mengabaikannya. "Kalian tahu, selama ini Bu Sari tidak pernah meminta belas kasihan siapapun. Dia tahu bahwa dunia tidak selalu adil untuk orang seperti dirinya. Tapi dia tidak pernah mengeluh. Dia memilih untuk berbuat sesuatu, tidak hanya untuk Adit, tetapi juga untuk anak-anak yang senasib dengannya." Raka menelan ludah. Hatinya terasa semakin berat. Ia telah menghabiskan bertahun-tahun hidupnya merasa lebih tinggi dari orang lain. Merasa bahwa kekayaan bisa membuatnya lebih berharga. Tetapi kini, berdiri di tempat ini, di hadapan seseorang yang seharusnya ia pandang rendah, justru dirinya yang merasa hina. Adit menatapnya lama sebelum akhirnya berkata pelan, tetapi menusuk, "Kamu gak akan pernah ngerti, Raka. Kamu gak akan pernah tahu bagaimana rasanya dihina setiap hari hanya karena kamu berbeda. Kamu gak akan pernah tahu bagaimana rasanya punya seorang ibu yang begitu luar biasa, tapi dunia memperlakukannya seolah dia tidak ada." Raka mengangkat wajahnya, menatap Adit untuk pertama kalinya sejak mereka tiba di tempat ini. Kali ini, ia melihat sesuatu yang belum pernah ia sadari sebelumnya. Bukan hanya amarah, tetapi juga rasa sakit yang dalam, yang mungkin telah Adit simpan selama bertahun-tahun. Pak Surya tersenyum tipis, lalu berkata, "Mungkin sudah waktunya kalian belajar bahwa ada hal yang lebih berharga daripada kekayaan dan kesombongan. Ada sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang, rasa hormat dan kemanusiaan." Suasana hening.
Raka tidak tahu harus berkata apa. Semua kata yang biasa ia gunakan untuk membela diri terasa tidak berarti sekarang. Ia hanya bisa berdiri di sana, merasakan beban kesalahannya sendiri semakin menumpuk di dadanya. Angin sore kembali bertiup, membawa suara tawa anak-anak tuli yang sedang bermain. Mereka tidak bisa mendengar suara dunia, tetapi mereka bisa merasakannya. Dan mungkin mereka lebih memahami kehidupan daripada Raka sendiri. Langit mulai berubah warna menjadi jingga keemasan. Suara burung-burung yang kembali ke sarang terdengar samar di kejauhan. Raka masih berdiri di tempatnya, tubuhnya kaku, pikirannya kacau. Ia ingin berbicara, ingin mengatakan sesuatu untuk membela dirinya. Tapi ia tahu tidak ada satupun kata yang pantas keluar dari mulutnya saat ini. Apapun yang ia katakan hanya akan terdengar seperti alasan yang lemah. Adit masih menatapnya tajam, matanya menyimpan sesuatu yang sulit dijelaskan. Bukan hanya kemarahan, tetapi juga luka yang sudah lama ia pendam. Luka yang Raka sadari, mungkin selama ini ia perparah dengan setiap ejekan dan hinaan yang pernah ia lontarkan. Teman-teman Raka yang tadi masih bersamanya kini mulai menjauh, merasa tidak nyaman dengan suasana yang semakin tegang. Mereka tidak lagi tertawa, tidak lagi menganggap ini sebagai hiburan. Bu Sari keluar dari dalam rumah, membawa beberapa buku catatan dan kertas yang tampaknya berisi materi pelajaran untuk anak-anak di yayasan. Langkahnya tetap lembut, ekspresinya tetap tenang, seolah kejadian di sekolah tadi sama sekali tidak meninggalkan bekas di hatinya. Namun, bagi Raka, justru itulah yang membuat semuanya semakin menyakitkan. Bagaimana bisa seseorang yang telah dihina begitu kejam tetap bersikap seolah tidak ada yang terjadi? Pak Surya menatap Raka dengan sorot mata penuh arti, seolah menunggu sesuatu darinya. Begitu pula dengan Adit, meskipun ia tidak mengucapkan apapun, tapi ekspresinya jelas menunjukkan bahwa ia ingin Raka melakukan satu hal, meminta maaf. Namun, lidah Raka terasa keluh. Ini pertama kalinya dalam hidupnya ia merasa begitu sulit untuk mengucapkan dua kata sederhana. Aku minta maaf. Di dalam kepalanya, harga dirinya berteriak, menolak untuk merendahkan diri. Ia selalu menjadi orang yang berada di atas, yang tidak pernah harus meminta maaf kepada siapapun. Tapi di saat yang sama, hatinya berbisik lirih, mengingatkan betapa jahatnya ia selama ini. Betapa hinanya ia telah meremehkan seseorang yang ternyata jauh lebih kuat darinya. Adit akhirnya mendesah panjang, lalu berkata dengan suara pelan tapi tegas, "Raka, kalau kamu cuma datang ke sini untuk menertawakan hidup kami, lebih baik kamu pergi." Kata-katanya tajam, namun ada getar di suaranya, seolah ia sedang menahan sesuatu yang ingin ia luapkan sejak lama. "Aku capek. Raka, aku capek harus selalu diam setiap kali kamu menghina ibuku. Setiap kali kamu bilang dia nggak lebih dari orang miskin yang nggak berguna. Aku muak dengan semuanya." Raka tersentak. Ia tidak pernah mendengar Adit berbicara setegas ini sebelumnya. Biasanya, Adit hanya diam dan menerima semua perlakuan buruknya tanpa melawan. Tapi sekarang, anak itu berdiri tegak di depannya, menatapnya tanpa rasa takut sedikitpun. Bu Sari, yang tidak bisa mendengar apa yang terjadi, hanya tersenyum lembut, lalu meletakkan buku-buku yang dibawanya ke meja kecil di teras. Ia menatap Raka sebentar, lalu dengan gerakan tangan yang anggun, ia mulai berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Pak Surya menerjemahkan untuknya, "Kita semua pernah melakukan kesalahan, Nak. Tapi yang lebih penting adalah apakah kita memilih untuk belajar darinya, atau terus mengabaikannya." Raka menahan napas. Rasanya seperti ada sesuatu yang mengganjal di dadanya. Sesuatu yang ia tahu harus ia keluarkan, tetapi tetap ia tahan. Kata-kata yang seharusnya ia ucapkan dengan mudah justru tertahan di tenggorokannya. Ia ingin meminta maaf, tapi rasa gengsi,
ego, dan ketakutannya masih terlalu besar. Pak Surya melanjutkan, permintaan maaf bukan hanya sekadar kata-kata, tetapi kesadaran bahwa apa yang kita lakukan itu salah, dan keinginan untuk memperbaikinya. Kamu sudah melihat kebenaran, Raka. Sekarang, pertanyaannya adalah, apa yang akan kamu lakukan setelah ini? Raka menunduk, meremas ujung bajunya dengan gugup. Ia tahu ini adalah saatnya untuk berbicara, tetapi suaranya seperti terperangkap di dalam dirinya sendiri. Ia ingin berkata, "Maaf, Adit. Maaf, Bu Sari. Aku salah." Tapi bibirnya tetap tertutup rapat. Adit menatapnya lama, lalu menggelengkan kepala dengan kecewa. "Lupakan saja," katanya dingin, lalu berbalik masuk ke dalam rumah. Suasana menjadi semakin dingin, lebih dingin dari angin sore yang berembus. Dan saat itu juga, Raka sadar, ia telah melewatkan kesempatan yang paling penting dalam hidupnya. Langit mulai menggelap, meninggalkan semburat jingga yang perlahan menghilang di cakrawala. Angin sore bertiup semakin dingin, namun yang lebih menusuk adalah rasa kosong yang kini mengisi dada Raka. Ia masih berdiri di tempatnya, menatap punggung Adit yang telah menghilang di balik pintu rumah harapan. Sesuatu di dalam dirinya berteriak, ingin mengejar, ingin berkata sesuatu, tetapi tubuhnya terasa terpaku di tanah. Bu Sari menatap Raka sebentar, lalu tersenyum tipis sebelum masuk ke dalam rumah. Tidak ada kemarahan dalam matanya, tidak ada kebencian, tidak ada tuntutan untuk meminta maaf. Justru itulah yang membuat dada Raka terasa semakin sesak. Bagaimana mungkin setelah semua penghinaan yang ia lakukan, wanita itu masih bisa tersenyum padanya? Bukankah seharusnya ia marah? Bukankah seharusnya ia menegur atau membalas dendam? Tapi tidak. Bu Sari hanya menatapnya dengan kelembutan yang membuat Raka semakin merasa kecil. Pak Surya menghela napas panjang, lalu menepuk bahu Raka pelan. "Kamu masih punya pilihan, Nak," katanya lembut, tetapi penuh makna. "Jangan biarkan gengsimu menenggelamkanmu lebih dalam." Lalu, tanpa berkata apa-apa lagi, pria itu berbalik dan melangkah masuk ke dalam rumah, meninggalkan Raka sendiri dalam keheningan yang menggigit. Teman-temannya sudah pergi lebih dulu, tak sanggup menahan ketegangan yang ada. Kini, hanya Raka yang masih berdiri di halaman, seorang diri, dengan pikirannya yang berantakan. Ia menengadah ke langit, menatap bintang pertama yang mulai muncul. Ia teringat bagaimana selama ini ia selalu merasa lebih baik dari orang lain. Selalu berpikir bahwa kekayaan keluarganya membuatnya lebih berharga. Tapi sekarang, berdiri di depan rumah sederhana ini, ia merasa dirinya bukan siapa-siapa. Tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Hatinya terasa berat, seolah ada ribuan beban yang menekan dadanya. Ia tahu bahwa semua ini adalah kesalahannya sendiri. Ia tahu bahwa jika ia tidak segera melakukan sesuatu, mungkin ia akan kehilangan kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Tetapi ketakutan masih mencengkeramnya. Takut terlihat lemah, takut harga dirinya runtuh, takut bahwa permintaan maafnya tidak akan diterima. Namun, jauh di dalam hatinya, ada suara kecil yang terus berbisik, memberitahunya bahwa ini bukan tentang menang atau kalah. Ini bukan tentang gengsi atau harga diri. Ini tentang melakukan hal yang benar. Tentang mengakui kesalahan, meskipun itu sulit. Dengan napas yang berat, Raka akhirnya melangkah maju. Kakinya terasa berat, seolah ada rantai yang mengikatnya. Tetapi ia memaksakan dirinya untuk bergerak. Ia berjalan menuju pintu rumah harapan. Tangannya terangkat ragu-ragu sebelum akhirnya mengetuk pelan. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka, dan Adit berdiri di sana, ekspresinya datar. Mata mereka bertemu, dan untuk pertama kalinya, Raka merasa benar-benar tak berdaya di hadapan anak yang selama ini selalu ia remehkan.
Ada apa lagi? Suara Adit terdengar dingin, penuh kewaspadaan. Ia jelas tidak ingin dipermainkan lagi. Raka menelan ludah. Tenggorokannya terasa kering. Ini lebih sulit dari yang ia bayangkan. Namun, ia tahu bahwa ia tidak bisa mundur lagi. Dengan suara yang lebih pelan dari biasanya, lebih lirih, dan lebih jujur, ia akhirnya berkata, "Aku minta maaf, Adit." Adit menatapnya lama, seolah menimbang apakah kata-kata itu tulus atau hanya sekadar formalitas. Hening menyelimuti mereka, hanya terdengar suara angin yang berdesir pelan. Namun sebelum Adit bisa mengatakan apapun, sebuah suara lain membuat mereka menoleh. Dari dalam rumah, Bu Sari berdiri di ambang pintu, menatap mereka dengan senyum lembut. Ia tidak bisa mendengar permintaan maaf Raka. Tetapi entah bagaimana, ia seolah bisa merasakannya. Dengan gerakan tangan yang anggun, ia menggunakan bahasa isyarat untuk berbicara. Pak Surya, yang berdiri di belakangnya, menerjemahkan dengan suara tenang. "Kamu tidak perlu mengatakannya dengan kata-kata. Nah, yang lebih penting adalah bagaimana kamu membuktikannya dengan perbuatan." Raka mengatupkan bibirnya. Ia tidak tahu bagaimana cara membuktikannya. Namun satu hal yang pasti, ia tidak ingin menjadi orang yang sama seperti sebelumnya. Ia ingin berubah. Dan kali ini, bukan karena terpaksa, tetapi karena ia benar-benar ingin melakukannya. Angin malam bertiup lebih dingin. Tetapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Raka merasa sedikit lebih ringan. Ia tahu bahwa perjalanannya masih panjang, bahwa permintaan maaf bukanlah akhir, tetapi awal dari sesuatu yang baru. Dan dengan tekad yang baru tumbuh di hatinya, ia berjanji pada dirinya sendiri. Ia akan belajar, ia akan memahami, dan ia akan menjadi seseorang yang lebih baik. Karena kini, untuk pertama kalinya, suara hatinya terdengar lebih jelas daripada suaranya sendiri.